Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan dengan NIM 202111039 dari kelas S3C UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rukun, syarat, dan sebab kewarisan. Sebelum kita memasuki pada topik pembahasan, lebih baik kita mengetahui mengenai pengertian kewarisan itu, baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Secara bahasa, kewarisan berasal dari kata miraj, yang artinya perpindahan sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran, atau kemuliaan. Secara istilah, kewarisan adalah pengalihan pemikiran harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Baik, kita masuk kepada topik pembahasan, yaitu rukun-rukun kewarisan. Rukun yang pertama, terdapat orang yang mewariskan atau al-muwaris. Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan. Rukun yang kedua, terdapat orang yang berhak mewariskannya, yaitu al-waris. Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik hubungan kekerabatan, perkawinan, dan sebagainya. Rukun yang ketiga, terdapat harta warisan al-maurus. Rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat. Yang kedua, syarat kewarisan. Syarat yang pertama yaitu yang mewariskan harta sudah meninggal. Jika orang yang mewariskan hartanya masih dalam keadaan koma atau sakit keras berkepanjangan, tapi belum dikatakan benar-benar meninggal, maka harta tersebut tidak boleh diwariskan. Syarat yang kedua, ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya. Yang syarat yang ketiga, terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris harta. Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak. Yang keempat, tidak adanya suatu halangan untuk mendapatkan warisan. Baik, kita masuk kepada topik pembahasan yang terakhir, yaitu sebab kewarisan. Sebab yang pertama, karena nasab atau kekerabatan. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya, seperti saudara laki-laki atau saudara perempuan serta anak laki-laki dari saudara tersebut, baik sekandung maupun seayah. Sebab yang kedua yaitu karena pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah. Meskipun belum terjadi persetubuhan di antara pasangan tersebut, tapi karena adanya ikatan perkawinan yang sah, maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal, istri bisa mewariskan hartanya. Dan jika istrinya yang meninggal, maka suami bisa mewarisi harta peninggalannya. Baik, yang ketiga, memerdekakan budak.
seorang tuan yang memerdekakan budaknya. Bila kelak sang budak meninggal dunia, maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si budak tersebut. Namun sebaliknya, jika seorang budak telah dimerdekakan, budak tersebut tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya. Yang keempat, karena Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisi hartanya, maka harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dengan tujuan kemaslahatan umat manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.